Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kepada perkuliahan Kimia Kosmetik. Kali ini kami dari kelompok 9 akan membahas tentang aspek mikrobiologis dan bahan pengawet kosmetik. Bersama kami kelompok 9 yang beranggotakan Azafira Sairul Faizah, Agusa Alivia, Hovifah Nurul Aini, dan Herwinda Biotika Azah. Nah, ada 6 pokok bahasan pada materi kali ini. Yang pertama, aspek mikrobiologis. Yang kedua, bahan pengawet pada kosmetik. Yang ketiga, efek bahan kimia dalam kosmetik. Yang keempat, kriteria bahan pengawet yang baik. Yang kelima, jenis bahan pengawet. Dan yang keenam, bahan pengawet yang aman dan bahan pengawet yang berbahaya. Simak terus ya videonya. Berikutnya ada aspek mikrobiologi kosmetik. Mikrobiologi adalah sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Objek kajiannya biasanya sebuah makhluk hidup yang tidak dapat dilihat dengan mata namun perlu menggunakan bantuan mikroskop. Makhluk-makhluk tersebut diantaranya bakteri, fungi, alga mikroskopik, protozoa, dan archaea. Yang pertama adalah bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Bakteri dibagi atas 3 kelompok besar berdasarkan bentuknya. Yang pertama, kokus, yaitu bakteri yang berbentuk bulat. Yang kedua, bacillus, yaitu bakteri yang berbentuk seperti batang. Yang ketiga, Spirillae, yaitu bakteri yang berbentuk spiral. Pada industri kimia kosmetik, metabolisme bakteri ada yang menguntungkan dan ada yang tidak menguntungkan. Yang kedua adalah jamur. Keadaan lingkungan hidup yang baik bagi pertumbuhan jamur, yang pertama yaitu tingkat kelembapan udara yang tinggi. Yang kedua yaitu ada senyawa karbon dan nitrogen. Yang ketiga adanya oksigen. Dan yang keempat, suhu lingkungan sedang yaitu antara 20 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Kelembapan kulit umumnya terlalu rendah bagi jamur untuk tumbuh baik, tetapi banyak sediaan kosmetik yang merupakan medium yang ideal bagi hidupnya jamur. Berikutnya adalah mikroorganisme pada permukaan kulit. Dalam keadaan normal, kulit manusia senantiasa ditumbuhi sejumlah mikroorganisme yang disebut resident flora. Beberapa mikroorganisme tumbuh pada kulit karena terkontaminasi oleh udara yang mengandung mikroorganisme dan sifatnya hanya untuk sementara waktu, atau transient flora. Jenis-jenis mikroorganisme pada kulit yang pertama yaitu Staphylococcus aureus dan sejenisnya. Yang kedua, Streptococcus pyogenes dan Streptococcus haemolyticus. Yang ketiga, Bacillus subtilis. Yang keempat, Escherichia coli. Yang kelima, Bacterium Proteus vulgaris. Yang berikutnya adalah bahan pengawet pada kosmetik. Pengawet digunakan untuk meniadakan pengaruh bakteri terhadap kosmetik, sehingga kosmetik tetap stabil dan tidak cepat kadaluarsa. Bahan pengawet yang digunakan dalam kosmetik haruslah bahan-bahan yang tidak aktif dalam berinteraksi dalam kulit, sehingga tidak menyebabkan iritasi di kulit. Pembahasan selanjutnya yaitu efek bahan pengawet. Efek bahan pengawet untuk produk sangatlah menguntungkan karena dapat mengawetkan kosmetik dalam jangka waktu selama mungkin. Namun, penggunaannya yang secara berlebihan akan menimbulkan masalah juga. Berikut adalah beberapa bahan pengawet yang memberikan efek kurang baik apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang pertama, bahan pengawet paraben. Paraben dapat menyebabkan kemerahan dan reaksi alergi pada kulit, dan juga dapat menyebabkan kanker payudara pada perempuan pada konsentrasi tinggi dan penggunaannya yang terus-menerus secara berlebihan. Kemudian ada propilen glikol. Propilen glikol dapat menyebabkan kemerahan pada kulit dan dermatitis kontak. Yang ketiga ada isoprofil alkohol. Isoprofil alkohol menyebabkan iritasi kulit dan merusak lapisan asam kulit sehingga bakteri dapat tumbuh dengan subur. Sama juga seperti isoprofil alkohol, DEA atau diethanolamin dan TEA atau triethanolamin dan MEA atau monoethanolamin juga menyebabkan iritasi kulit dan merusak lapisan asam kulit sehingga bakteri juga dapat tumbuh subur apabila menggunakan pengawet tersebut secara
Yang kelima yaitu minyak mineral. Minyak memiliki sifat yang melapisi, sehingga penggunaan minyak mineral sebagai pengawet dapat berdampak pada minyak tersebut akan melapisi kulit seperti mantel, sehingga pengeluaran toksin dari kulit menjadi terganggu. Yang terakhir ada polyethylene glycol atau PEG. PEG yang digunakan untuk mengentalkan produk kosmetik akan mengganggu kelembaban alami kulit sehingga menyebabkan terjadinya penuaan dini dan kulit menjadi rentan terhadap bakteri. Selanjutnya yaitu kriteria bahan pengawet yang baik. Kriteria bahan pengawet yang baik meliputi aktivitasnya berspektrum luas, efektif dalam konsentrasi rendah, larut dalam air dan tidak larut dalam minyak, stabil, tidak berwarna dan tidak berbau, harmonis, tetap aktif dalam kehidupan kosmetik, aman, mudah untuk dianalisis, tak terbawa oleh penonaktif, mudah untuk ditangani, serta biayanya rendah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bahan pengawet. Jenis-jenis bahan pengawet secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berperan sebagai anti kuman, yang kedua berperan sebagai penangkal. Contoh dari berperan sebagai anti kuman yaitu seperti azam benzoat, alkohol, formaldehid. Contoh dari berperan sebagai penangkal yaitu natrium sulfat, alfa tokoferol. Berikut merupakan contoh dari pengawet yang digunakan dalam kosmetik. Formaldehid, batas kadar maksimumnya yaitu 0,2% kecuali untuk sediaan higien mulut, 0,1% untuk sediaan higien mulut. Nah, keterangan biasanya digunakan sebagai pengawet pada produk cat kuku, pengawet kuku, dan produk kosmetik lainnya. Umumnya dapat menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan pada kulit. Jangan digunakan pada sediaan aerosol atau spray. Selanjutnya itu imidazolidinil urea. Batas kadar maksimumnya yaitu 0,6%, yang biasanya digunakan sebagai pengawet. Umumnya dapat menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan pada kulit. Selanjutnya paraben atau metil, etil, butil, propil, serta isopotil. Batas kadar maksimumnya yaitu 0,4% dalam bentuk tunggal dan 0,8% dalam bentuk campuran. Umumnya digunakan sebagai pengawet, dapat menimbulkan iritasi kulit. Pembahasan yang selanjutnya yaitu bahan pengawet yang aman dan berbahaya. Contoh bahan pengawet untuk kosmetik yang aman. Yang pertama yaitu ada sodium lauryl sulfat atau biasa yang disebut dengan SLS dan amonium lauryl sulfat atau yang biasa disebut dengan ALS. Jika penggunaan berlebihan pada SLS dapat menyebabkan iritasi kulit yang hebat dan kedua zat ini dapat dengan mudah diserap oleh tubuh. SLS juga berpotensi menyebabkan katarak dan juga mengganggu kesehatan mata. Untuk penggunaan batas konsentrasinya yaitu 1%. Yang kedua yaitu propil glikol. Sebagai humektan, pada sediaan topikal memiliki konsentrasi maksimal 15%. Jika sebagai pengawet pada sediaan solution sebagai solvent atau kosolvent, pada sediaan tropikal memiliki rentang konsentrasi 5 sampai dengan 80%. Yang selanjutnya yaitu bahan pengawet untuk kosmetik yang berbahaya. Yang pertama ada paraben. Paraben biasanya digunakan terutama pada kosmetik, deodoran, dan beberapa perawatan produk kulit lainnya. Zat ini dapat menyebabkan kemerahan dan reaksi alergi pada kulit, dan juga dapat menyebabkan kanker payudara pada perempuan pada konsentrasi yang tinggi. Paraben diperbolehkan dengan kadar maksimal 0,3%, dan efek sampingnya yaitu gatal, ruam kemerahan, kering, bersisik, bengkak, nyeri, dan melepuh atau seperti terbakar. Yang kedua yaitu isopropil alkohol. Alkohol biasanya digunakan sebagai pelarut pada beberapa produk perawatan kulit. Zat ini dapat menyebabkan efek samping seperti iritasi kulit dan merusak lapisan kulit sehingga bakteri dapat dengan mudah tumbuh subur. Di samping
samping itu, alkohol juga dapat menyebabkan penuaan dini. Dalam kosmetik tidak diperbolehkan alkohol lebih dari 40% karena dapat menimbulkan iritasi dan mengeringkan kulit. Yang ketiga yaitu diethanol amin, triethanol amin, dan monoethanol amin. Bahan ini banyak ditemukan pada kosmetik dan produk perawatan kulit. Berbahaya karena dapat menyebabkan efek samping seperti reaksi alergi dan penggunaan jangka panjang juga dapat meningkatkan resiko kanker ginjal dan hati. Bahan pengawet yang keempat yaitu aluminium. Aluminium biasanya digunakan pada produk penghilang bau badan. Biasanya juga dapat digunakan untuk lipstik atau riasan mata. Aluminium dapat menyebabkan penyakit pikun. Untuk konsentrasinya yang boleh digunakan tidak boleh lebih dari 0,5%. Yang kelima yaitu polyethylene glycol. Biasanya digunakan untuk mengentalkan produk. Dapat mengganggu kelembapan kulit sehingga dapat menyebabkan efek kulit terjadi penuaan dini dan kulit menjadi rentan terhadap bakteri. Untuk konsentrasi yang dianjurkan sebesar 0,005%. Yang keenam yaitu formaldehida. Formaldehida adalah gas alami yang berperan sebagai pengawet dalam beberapa produk kosmetik. Untuk efek sampingnya, pada penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan tenggorokan sakit, batuk, mata terasa gatal, mimisan, hingga terserang kanker. Jika terpapar formalin pada kadar yang lebih tinggi dapat menyebabkan ruam kulit, sesak nafas, sehingga gangguan pernafasan. Wah, terima kasih teman-teman sudah menyimak video pembahasan dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan sampai jumpa.